Selamat pagi semuanya. Kami dari Kebumen 2 akan memperagakan aplikasi asik untuk mengentry peserta Posbindu. Ya. Sudah siap ibu-ibu? Siap. Oke. Pertama-tama kita buka HP kita dan masuk ke aplikasi menu asik yang sudah kita download, nggih. Kemudian pilih menu screening PTM. Kemudian sesuaikan tanggal pada saat kunjungan Posbindu, nggih. Di situ usernya sudah kelihatan ya, ada nama masing-masing nakes atau nama kadernya. Kemudian setelah itu sesuaikan tanggal sudah. Kemudian masukkan nick. Setelah nicknya masuk, ada 16 digit ya. Jangan, kalau keliru biasanya tidak bisa masuk ke dalam aplikasi. Karena nicknya sudah terdaftar di Disdukcapil, otomatis sinkron sama data Disdukcapil. 16 digit ya, jangan lupa. Kemudian kita searching nicknya. Setelah di searching nicknya, kemudian akan keluar data diri peserta Posbindu ya. Biasanya sudah lengkap, ada nick, ada nama, tanggal lahir, jenis kelamin. Yang kosong biasanya nomor telepon. Kalau nomor teleponnya di situ masih kosong, bisa di-entry oleh nomor petugasnya atau nomor bidan desanya, atau mungkin nomor user petugas Posbindunya atau kadernya ya. Tidak harus nomor peserta Posbindu. Kemudian setelah itu simpan. Simpan, di situ ada riwayat penyakit keluarga. Dipilih sesuai anamnesa dengan pasien. Tidak, penyakit diabetes, iya atau tidak. Kemudian penyakit hipertensi, iya atau tidak. Kemudian riwayat penyakit jantung, iya atau tidak. Kemudian riwayat penyakit stroke, iya atau tidak. Kemudian riwayat penyakit kanker, iya atau tidak. Kemudian setelah itu talasemia. Ada riwayat penyakit talasemia dari keluarga atau tidak. Setelah itu riwayat penyakit pribadi. Itu sesuai dengan pemeriksaan ya. Penyakit diabetes iya atau tidak sesuai dengan hasil pribadi ya. Kemudian penyakit hipertensi sesuai hasil tensi. Kemudian penyakit jantung, itu ada pembengkakan kaki atau tidak cirinya. Kemudian penyakit stroke, penyakit asma, penyakit kanker, iya atau tidak. Kemudian kolesterol tinggi, itu berdasarkan pemeriksaan kolesterol. Kemudian talasemia. Kemudian gangguan penglihatan, itu diperiksa pada saat dengan huruf Snellen. Kemudian gangguan pendengaran, itu biasanya mampu mendengarkan atau tidak dengan jarak 10 meter. Kemudian selanjutnya intensitas merokok. Kemudian yang tadi kita simpan ya. Yang slide selanjutnya adalah intensitas merokok. Di sini merokok atau tidak. Kemudian terpapar asap rokok oleh orang lain atau tidak dalam waktu 1 bulan. Terakhir, kemudian menambah gula makanan minuman yang dikonsumsi lebih dari 4 sendok, iya atau tidak dalam sehari. Kemudian peserta menggunakan garam pada makanan yang dikonsumsi 1 sendok teh dalam sehari, iya atau tidak. Kemudian apakah peserta Posbindu makan makanan yang diolah
dengan minyak atau lemak atau margarin lebih dari 5 sendok makan dalam sehari? Itu dijawab iya atau tidak. Kemudian peserta makan sayur atau buah kurang dari 5 porsi sehari, iya atau tidak? Ini dijawab. Apakah peserta melakukan aktivitas fisik, misalnya bekerja atau bekerja ibu rumah tangga atau bekerja sehari-hari, itu lebih dari 30 menit per hari atau kurang dari 150 menit seminggu? Itu dijawab. Kemudian apakah peserta mengkonsumsi alkohol dalam waktu 1 bulan? Oke. Kemudian dimasukkan pemeriksaan antrometrinya untuk slide yang keempat. Itu berat badannya berapa, tinggi badannya berapa, lingkar perutnya berapa, kemudian tekanan darahnya, sistolnya berapa, kemudian diastolnya berapa, kemudian disimpan. Kemudian yang selanjutnya adalah pemeriksaan mata. Slide yang kelima, pemeriksaan mata. Untuk visus mata yang diperiksa dengan jarak 6 meter ya, itu kelihatan atau tidak untuk mata kanan dan mata kiri. Kemudian untuk pemeriksaan telinga, ketajaman pendengaran itu normal atau tidak untuk telinga kanan dan kiri. Kemudian untuk pemeriksaan laborat, slide yang keenam, ini terdiri dari gula darah, itu ada gula darah sewaktu dan gula darah puasa. Kemudian untuk kolesterol darah dan asam urat, itu ada kolesterol total dan asam urat. Ya. Kemudian dikirim. Kemudian untuk kesimpulan, ini faktor resiko. Oke. Ini tekanan darahnya sekian, indera penglihatannya sekian, indera pendengarannya sekian, gula darahnya sekian. Ini diperlukan rujukan atau tidak? Kemudian simpan. Ini data ini sudah tersimpan atau terekam oleh kementerian. Demikian untuk tutorial dari kami. Terima kasih.